Semakin lama teknologi di bumi akan semakin maju, meskipun peradaban manusia sepertinya tak lagi normal layaknya saat ini. Oleh karena itu, sebuah perusahaan maskapai penerbangan menawarkan sebuah tiket yang berharga 100.000 kredit untuk mereka yang ingin pergi ke surga. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Leji Mupi dan balik lagi bersama saya Ben yang akan tetap menemani kalian menikmati di waktu lelah lesu lungsek kalian. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang akan membawa dan memberikan kalian tentang gambaran masa depan yang begitu mengerikan berjudul The Last Boy on Earth. Di sebuah wilayah dalam 500 tahun ke depan, tampak jelas gedung-gedung yang menjulang tinggi dan kendaraan yang tak lagi menginjak aspal. Salah seorang penjual narkoboy yang bernama Arben hidup menyedihkan memakan makanan sisa dari para tikus. Hingga di suatu hari, daripada ia menggunakan uang hasil penjualannya itu untuk membeli para wanita, Arben memutuskan untuk mengumpulkan semua uang hasil penjualan demi bisa hidup normal di luar planet bumi yang disebut surga pada saat itu. Hari-hari Arben lalui dengan penuh semangat. Ia tak henti-hentinya bekerja menjual barang haram itu pada kaum elit maupun kaum bawah sepertinya. Akan tetapi, karena jam terbang pesawat yang akan meninggalkan bumi tinggal beberapa jam lagi, Arben nekat membeli sebuah alat peretas pada wanita yang menjualnya di black market. Setelah itu, Arben pun mulai mencoba alat peretas yang ia beli untuk menggondol uang yang ada di mesin ATM. Sangat disayangkan karena hujan yang semakin deras ketika Arben sebentar lagi selesai meretas sistem ATM, alat peretas yang ia beli tiba-tiba rusak, membuat Arben yang putus asa langsung menghantam mesin ATM. Karena pukulannya itulah, mesin ATM langsung mengaktifkan alarm keamanan. Mengetahui hal tersebut, ketika Arben yang sudah tanggung sedang menjebol mesin ATM, dari arah kejauhan seorang polisi di sana memergoki aksi Arben dan memotretnya. Tak lama kemudian, setelah mendapatkan uang yang cukup untuk membeli tiket dirinya pergi keluar bumi, Arben yang masih tak percaya karena baru saja melakukan tindakan aksi kriminal, tiba-tiba mendapat pesan dari si polisi yang bernama Pablo untuk menyerahkan semua uangnya. Oleh karena itu, Arben yang tidak mau hasil kerja kerasnya diberikan pada Pablo begitu saja, lebih memilih untuk kabur dari tempat itu. Singkat cerita, tinggal beberapa menit lagi pesawat itu akan berangkat. Arben yang akan mengambil semua uang simpanannya dikagetkan dengan kedatangan Pablo yang sedari tadi mengikutinya. Mengetahui hal tersebut, Arben perlahan-lahan keluar menyimpan kembali uang simpanannya itu dan keluar dari tempat persembunyiannya. Merasa ada hal yang gak beres, Pablo mencoba untuk memeriksa di sekitaran tempat itu. Tak berselang lama, ketika Pablo akan keluar dari sana, tiba-tiba terjadi guncangan hebat yang diakibatkan oleh pesawat yang akan berangkat. Hal itu ternyata membuat semua uang simpanan Arben berhamburan dari dalam cerobong asap. Hingga kemudian terjadi aksi perkelahian yang sengit di antara mereka berdua. Arben yang mempunyai perawakan tak lebih besar dari Pablo dibuat kerepotan olehnya. Hingga di suatu momen ketika Pablo akan mengeksekusi Arben secara mengejutkan,
Arben bisa membalikan keadaan dan membunuh Pablo. New chance next year. Until then, I'm Ricky Deck, and this. After the incident, the world has changed, they say. Beberapa waktu kemudian, di tempat lain seorang militer bernama John mendapat tugas dari atasannya yang bernama Errol. Karena bumi kini semakin memburuk dan digadang-gadang akan muncul sebuah proyek bernama Pandora yang akan membuat bumi semakin hancur. Errol memerintahkan John untuk memeriksa beberapa tempat yang diperkirakan menjadi bahan operasi proyek Pandora. Oleh karena itu, John kemudian pergi bersama temannya yang bernama Cory untuk memeriksa tempat itu. Tampak jelas, setelah memeriksa berbagai ruangan di sana sangat disayangkan, salah seorang teman John harus tewas akibat makhluk misterius. Singkat cerita, setelah kembali ke markas, John yang mendapat informasi tambahan dari Errol dengan terpaksa kembali terjun ke lokasi. Di sana John dikagetkan dengan sebuah serangan dari sosok monster buas yang tanpa ampun mencoba untuk membunuh John. Untungnya, John yang GG dapat dengan mudah membunuh monster aneh itu. Setelah membunuh makhluk aneh itu, John dan Cory pun kembali menelusuri lorong demi lorong hingga menemukan seorang perempuan yang dirantai oleh penguasa di sana. Perempuan itu bernama Claire dan tampaknya sangat berbahaya karena kita bisa lihat dari cara pandang Claire yang begitu tajam dan menyorot mata. Akan tetapi, secara gak disangka, Cory yang kasihan dengan Claire membebaskannya begitu saja. Tapi kemudian, tanpa diduga, ternyata Claire merupakan sebuah proyek gagal dari perusahaan robotik yang tak bertanggung jawab merantai Claire selama bertahun-tahun. Atas hal itulah, John yang mendapat perintah dari Errol terpaksa harus membunuh Claire karena ditakutkan akan menjadi masalah di masa depan. Mengetahui hal itu, Cory yang masih mempunyai hati nurani pun berusaha untuk membunuh John. Tapi sayangnya, John terlebih dahulu dapat mengantisipasi perbuatan Cory dan membalikan keadaan. Tak lama kemudian, setelah memastikan Cory telah tewas, secara mengejutkan, Claire yang sudah ditembak peluru khusus bangkit kembali dan langsung menyerang John. Claire yang tak terima karena John telah membunuh orang yang membebaskannya, tanpa basa-basi langsung membunuh John saat itu juga. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kantor pengiriman surat yang bentuknya sangat jauh berbeda dari biasanya, seorang pegawai di sana bernama Joshua terlihat sangat terpaksa melakukan tugasnya yang terus-menerus memasukkan kertas ke dalam amplop setiap hari. Hingga di suatu hari, Joshua yang didatangi kedua orang pengawas tiba-tiba ketar-ketir saat lidahnya berdarah karena tergores ujung amplop. Tak lama kemudian, ketika Joshua marah dan sudah tak sanggup lagi menjalani tugasnya secara tiba-tiba, beberapa jam kemudian, Joshua yang baru tersadar dari pingsannya mendapat sebuah keanehan yang dimana salah satu lengannya mulai kram dan mulutnya tiba-tiba tak bisa dibuka. Berbagai cara Joshua lakukan hingga ia bisa kembali membuka mulutnya. Tapi entah bagaimana, salah satu lengan Joshua itu malah berubah menjadi kertas. Joshua yang ketakutan melakukan segala cara untuk mengembalikan tubuhnya. Namun lagi dan lagi,
tubuh Joshua kembali mengalami kram. Dan tak lama kemudian Joshua kembali pingsan, dan saat tersadar ia mendapat kalau dirinya sepenuhnya telah menjadi kertas. Oleh karena itu, meskipun dirinya sudah menjadi kertas dan sebagian tubuhnya telah hancur, Joshua berusaha untuk meminta pertolongan pada kedua orang pengawas tadi. Setelah sekian lama bersusah payah dan sebentar lagi dekat dengan mereka, di tempat lain terlihat seorang pria bernama Black yang sedang mandi ini membuka ponsel pintarnya untuk mencari wanita lajang menggunakan sebuah aplikasi. Meskipun Black mempunyai wajah yang tampan, tapi tampaknya wanita-wanita yang Black cocokkan tidak dapat menerima Black. Untungnya setelah sekian lama bersabar, Black menemukan seorang wanita yang sepertinya bisa menerima Black apa adanya. Tapi tiba-tiba, karena hal itulah Black yang tenggelam tersadar di alam bawah sadar yang berbeda. Tampak jelas Black sangat kebingungan karena beberapa kali ia mencoba kembali. Black tetap berganti-ganti tempat dan malah menjadi bahan ejekan. Hingga semunculnya Black di tepi jalan, ia bertemu dengan perempuan yang ada di aplikasi bernasib sama dengan Black. Tak berselang lama, setelah sistem mencoba kembali untuk mencocokkan mereka berdua, Black dan wanita itu kembali ke dunia mereka masing-masing. Black yang pasrah karena tidak akan bertemu kembali dengan wanita idamannya itu kemudian menyimpan ponsel pintarnya yang telah rusak di atas meja. Ketika Black akan memakan makanan pesanannya, tiba-tiba ia mendengar suara dari ponsel pintarnya itu yang kembali aktif dan mengatakan kalau Black cocok dengan wanita tersebut. Oleh karena itu, Black bersiap-siap terlebih dulu memakai jas dan kembali ke kamar mandi untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dan setibanya di pinggir jalan, akhirnya Black bertemu kembali dengan si wanita yang bernama Natalie. Ketika mereka berdua akan mencoba untuk memulai hubungan mereka, tiba-tiba Black dan Natalie kembali mendapat pesan yang menyuruh mereka berdua untuk berpisah. Beberapa waktu kemudian, setelah perjuangannya sia-sia, Black yang putus asa membuang ponselnya itu ke dalam tong sampah. Tanpa diduga, di sebelahnya ternyata Natalie melakukan hal yang sama seperti Black. Tak peduli dengan sistem yang berlaku, mereka berdua yang saling menyukai satu sama lain memutuskan untuk menjalin suatu hubungan. "300 tahun kemudian, di luar angkasa terlihat seorang astronot cantik bernama Meredith sedang bersiap-siap melakukan tugasnya dengan dibantu seorang astronot di sana yang bernama Sid. Meredith pun langsung melakukan pekerjaannya. Singkat cerita, setelah Meredith menyelesaikan tugasnya, tampak jelas keindahan bumi yang telah lama mereka tinggalkan. Di sanalah Meredith yang terbawa suasana karena partikel-partikel kecil yang bertebaran tiba-tiba mengalami penglihatan aneh. Ternyata itu hanyalah sebuah hayalan saja dari Meredith yang pingsan. Mengetahui hal tersebut, Sid pun langsung bergegas pergi menyelamatkannya. Tanpa diduga, setelah berhasil menyelamatkan Meredith, kita baru mengetahui kalau ternyata Meredith hanyalah sebuah robot yang berasal dari umat manusia yang sudah hidup ratusan tahun lalu.
Sementara itu di planet bumi terlihat seorang wanita bernama Jennifer yang sedang diikat oleh robot psikopat. Diketahui robot itu dulunya merupakan pelayan Jennifer yang sangat baik dan rajin. Akan tetapi di suatu hari karena kesalahan sistem yang dimilikinya, si robot yang bernama CH-81 ini membantai semua keluarga Jennifer dengan alasan mereka terlalu sempurna. Maybe this time. Setelah membantai semua keluarga Jennifer, CH-81 pun menyandra Jennifer dan menceritakan semua keluh kesahnya. Merasa semua alasan unek-uneknya sudah tersampaikan, robot itu pun langsung mengeksekusi Jennifer. Ribuan tahun kemudian, masih di planet bumi terlihat seorang anak laki-laki dengan sebutan Boy dikurung dalam ruangan serba putih. Dan di sana hari-hari Boy lalui dengan penuh kebosanan karena tidak ada aktivitas sama sekali selain menonton video dan bermain game. Hingga di suatu hari, Boy dikagetkan dengan sebuah serangan dari pemberontak yang menerobos masuk ke tempatnya. Base. We found the target. He's still very young. Dari percakapan kedua pemberontak itu, mereka sepertinya akan menculik Boy dengan alasan untuk menyelamatkan dunia. Tapi tak lama kemudian, tanpa disangka, Boy yang belum mengucap sepatah kata pun membunuh kedua pemberontak itu dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Ketika Boy berhasil keluar dan menginjakan kakinya di tanah, terlihat bumi yang sudah hancur porak-poranda. Dan begitulah pembahasan alur film yang berjudul The Last Boy on Earth, salah satu film science fiction yang menggambarkan kehidupan kelam di masa depan karena ketidakpuasan umat manusia. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai film satu ini? Menurut saya sendiri, meskipun film ini mempunyai nilai yang buruk, film The Last Boy on Earth ini patut diacungi jempol karena bisa memperkirakan setiap segmen di film ini mempunyai arti yang mendalam, menggambarkan kehidupan kelam yang akan datang. Dan satu lagi, jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Dan jika kalian tidak suka dengan channel ini, silahkan dislike aja. Sekian pembahasan film dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya Ben pamit undur diri. Bye-bye.